Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Imanullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita junjungkan, kita sampaikan dan kita kalamkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, barakallah. Selamat bergabung para sahabat dan kerabat, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan kita berbagi, karena berbagi itu bukanlah berlebih dari yang ada, tetapi ketulusan untuk sesama dalam menjalankan amanah Allah. InsyaAllah. Waalaikumsalam, selamat bergabung Samsul Alam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat bergabung jemaah Baidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa menyimak. Sobir, alhamdulillah, selamat bergabung Imam Kuswari. Waalaikumsalam, insyaallah selamat bergabung Samsul Alam dan Sobir. Muqaddab, insyaallah Hamzah. Assalamualaikum salam Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Alhamdulillah Maqar Hamzah dari Solo, Suyoko, insyaallah. Alhamdulillah selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini banyak yang menjadi suatu pemahaman yang wajib kita ketahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Malaysia. Selamat bergabung kita dalam seronok mengaji kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan berbagi kita, mudah-mudahan insyaallah kita berkah dunia akhirat. Dari Malaysia, Neng Medan, insyaallah. Alhamdulillah mendengarkan tausiah Buya, insyaallah mudah-mudahan berkah. Dalam hal ini kepada semua jemaah Nurbaidah dari Makassar, insyaallah selamat bergabung. Sutrisno, selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan, terima kasih atas doanya. Khairun Nasution, alhamdulillah bergabung kembali Haji Rosdalah dari Pekalongan, izin ngaji insyaallah. Rozi Ali dari Malaysia, selamat bergabung dan selamat bertemu kembali. Dunil Mandiri, insyaallah izin menyimak Buya kajian sore halal atas kajiannya, amin insyaallah. Mudah-mudahan berkahlah kepada kita semua. Alhamdulillah, hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pada sore dan waktu yang kita muliakan ini kita akan membahas rahasia Al-Fatihah. Kenapa kita pentingkan rahasia Al-Fatihah? Umul dari Al-Quran itu Al-Fatihah. Maknanya apa? Umul induk dari segala yang wujud adalah 7 sifat. Sifat 7 atau dikatakan 7 sifat itu adalah humul hayat, humul kodrat, humul batin, humul wujud. Semua berinduk kepada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini adalah Fatihah laha Fatihatun nasun. Artinya tajalli batin Allah bersifat pada dirinya sendiri.
Inilah Fatihah, Fatihatun Nasun. Artinya bergejolaklah dan bersifatlah wujud kepada maujudnya sendiri. Nah, inilah yang akan kita temui dua kodrat pada dalam diri kita, yaitu ketemu dengan kodrat yang disebut dengan Fatihatun Nasun, na'an'amta alaihim, dengan kodrat diri wujud bi alaihim. Nah, ini ketemu dua kodrat tadi. Hafiz Din dari Australia insyaallah bergabung. Selamat menikmati, mudah-mudahan berkah. Fatihatun Nasun adalah tajalli zirid, tajalli zat, tajalli sifat menuju hayat batinnya. 7 itu maksudnya sifat. Waalaikumsalam Dahlia dari Jambi, selamat menikmati dan bergabung, berkah insyaallah. Bertajallilah kepada wujud sifatnya sendiri pada humul ayat alam. Ini ada diri kodrat, diri karomah yang ada bersifat Allah dalam wujud diri. Allah bersifat dan bertajalli di dalam Al-Fatihah menjadi wujud sebuah diri batin. Diri batin ini yang dikatakan diri karomah. Diri karomah inilah yang akan bertajalli menuju yang dihajatkan. Nah, apa? Waruhika atau wa arwahika wa hadratunkah? Ini adalah diri karomah. Jadi kalau kita tidak dapat diri karomah tadi, bagaimana bi alaihim memperjalankan ta'alaihim sampai kepada wujud tujuannya? Apa hajatnya? Itu harus sampai kepada tujuan wujudnya. Japri Tanjung, selamat bergabung. Alhamdulillah Parewa bergabung kembali. Insyaallah mudah-mudahan menyimak berkahlah hendaknya. Dalam kita melaksanakan hajat, nah kita percontohkan hajat. Innallaha wa fil karami al-Fatihah atau saudun ayatun al-Fatihah atau barakatun ayatul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memperjalankan diri ta'alaihim tadi dengan siratal ladzi, dengan menghilangkan keakuan kita maka memperjalankan diri batin ta'alaihim tadi. Siratal ladzi, singkirkan kemanusiaan. Na adalah aku, an adalah batin, am adalah wujud yang terlihat, ta'ala adalah Tuhan, ihim berwujud diri. Nah, bagaimana kita mendirikan, memperjalankan diri batinnya Allah, diri sifat namanya, yang disaksikan oleh diri sir bi alaihim. Nah, ini jadi dengan perpaduan dua diri tadi, berjalannya satu wujud diri mencapai tujuan diri kita. Hayat dan hajatnya sebuah insan, memperjalankan sebuah kodrat. Tapi kalau Al-Fatihah ini jatuh jadi bacaan, maka tidak akan terjadi niat dan tidak akan terjadi perjalanan apapun kalau kemampuan kita hanya baru membaca surat. Kita buktikan satu persatu dari ayat ini. Pertama, kenapa Al-Fatihah ini tidak dimulai dengan ayat Bismillah? Karena Bismillah adalah salah satu tajalli batin di dalam surat ini. Nah, dikatakan Al-Fatihah adalah induk, termasuk induk dari Bismillah. Nah, makanya dia masuk. Pembuktiannya, kalau ayat Al-Fatihah ini 7 dan huruf hijaiyahnya Bismillah itu 19, 7 dengan 19 berbeda apanya? Tidak ada perbedaan. Jam 7 dengan jam 19 itu sama. Boleh baca Al-Fatihah dalam sholat, boleh tidak dibaca dia, karena tajalinya adalah tajalli batin. Dan Al-Fatihah dengan Bismillah itu sama satu kodrat. Rahman 4, Rahim 3, 7. Al-Fatihah adalah kodrat sifat umul, induk dari segala kodrat, batin, wujud, sir. Segala kodrat berjumlah 7 dengan bersifatnya Allah pada sifatnya sendiri. Pertama kita lihat
Bismillahirrahmanirrahim. Bertajallinya batin wujud sir nas di dalam millah ke Rahman, nyata pada Rahman dan wujud diri pada Rahim. Nah kita lihat, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini an, dasarnya an tadi, diri batin. Alif awalnya, nun belakangannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, an dengan artinya alhamdu, zat hamdu yang dalam bis tadi, lillah bergerak, rabbi menguasai, amin adalah diri. Nah ini yang dikatakan an. Alhamdulillahi rabbil alamin, alif awalnya, nun belakangnya. Nah setelah itu kita lihat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, berwujud pada sifat nyata am, berwujud pada sifat rahim an. Nah jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah Ar-Rahman adalah an, Ar-Rahim am, awal alif akhir mim, awal alif akhir an. Nah nyata sudah perjalanan itu. Ar-Rahmanir-Rahim membentuk diri batin dan mewujud pada tohir. Nah Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, berbangkit dan bertajalli. Nah begitu, din dal alif nun, bangkit al-malik, din bertajalli. Adal adalah perjalanan, alif adalah zat, nun adalah hayat, memperjalankan kepada hayatnya Allah. Nah Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu. Nah kodrat dikata a'budu, alif bertemu dengan u, a'u. Iyyaka na'budu, alif kasroh a, kasroh i, ditutup dengan alif kasroh u, a'u. Jadi iyyaka na'budu, dan hayat pada sir batinku. Nah begini dia hayat, memiliki hayat. Wa iyyaka nasta'in. Nah iyyaka nasta'in, ada kasroh i dan nun, in. Dan ini adalah wujud yang ain atau melihat, menyaksikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. I adalah wujud diri, nas adalah nur atau manusia, ya. Dinas, sirat tersirat. Nah dialah wujud batin yang tersirat, tidak terlihat. Sirat tol lurus, mustaqim berdiri lurus atau alif. Ihdinas siratal mustaqim, diri yang mana? Siratal ladzina, singkirkan kemanusiaanmu. Na aku an, batin am terlihat. Ta'ala adalah Tuhan, ihim adalah wujud diri. Inilah diri batin yang terlihat berbentuk diri. Diri yang mana? Ghairil maghdubi alaihim, bi adalah batin, ala adalah Tuhan, ihim berupa diri, bi alaihim. Nah inilah dikatakan batin Tuhan berwujud diri. Nah bertemulah bi alaihim dengan ta'alaihim menjadi kodrat amin. Am tadi am lewat, benar, pas. Sementara diawali alif, diakhiri nun, an. Jadi am, an, in. Nah di sini berdirilah hayat. Jadi hiduplah am, berwujud am dalam hayat, i kasroh alif kasroh i, maka berdirilah wujud diri sifat semata dalam kodrat amin. Disitulah kalam bermuncul menjadi doa, ridhoilah ya Allah dengan kehadiran. Tapi kalau kita tidak mampu menghadirkan diri sifat dan bersifatnya berwujud diri, maka siapa yang diutus menerima doa tersebut berupa amin? Tentulah ini kesulitan besar bagi kita kalau yang mengaminkan tidak menyimpulkan diri kodrat ta'alaihim dan bi alaihim nyata dalam peraduan Fatihatun Nasud, bertajalinya sifat kepada wujudku sendiri. Inilah Al-Fatihah. Fatilaha. Demikian, ini untuk sekedar dipahami. Bergabung Wahyu Udin, insyaallah mudah-mudahan diberkahi dan selamat bergabung. Selamat bergabung, mudah-mudahan berkah insyaallah. Jadi bukan hanya kita asal baca Al-Fatihah di dalam pengiriman suatu hajat,
atau mendirikan, tetapi harus melihat tajalinya. Bagaimana wujud Allah bertajalli pada sifatnya. Bergabung Zarli Sartika, insyaallah mudah-mudahan berkah. Dan bergabung lagi saudaraku Mip Fauzan, insyaallah mudah-mudahan berkah. Baik, bergabung kita di sini dengan Fatoni Haj. Assalamualaikum, sehat selalu Buya. Waalaikumsalam. Bambang Setiono bergabung, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah hajat kita dan terima. Supiati Aco alhamdulillah bergabung. Mohon izin ikut bergabung Buya, insyaallah. Muhairi juga bergabung, alhamdulillah. Mudah-mudahan kami ikut kajian sore hari ini Buya, amin, insyaallah. Baik, dilanjut jamaah. Dengan kita memahami tajalli wujud Allah pada sifatnya, inilah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah adalah suatu tajalli wujud bersifat dia dalam wujud keihsanannya, dalam wujud keumatannya, dalam bertajalli membantu dan mengabulkan doa dan hajat, apalagi menerima sembahan. Nah, jadi dengan kita tahunya hubungan Baitullah kita itu adalah Al-Fatihah, tentu kita bisa menghadirkan wujud Allah tunggal wahid awal jali tajalli kepada latain awal sampai mawujud dalam latain sani, jelas umat dan mana Tuhan di dalam Al-Fatihah. Kalau sudah tahu mana umat dan mana kodrat Tuhan dalam Al-Fatihah, maka kita tidak susah memberikan dan menyampaikan kepada Allah apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita kirim kepada Allah. Alhamdulillah bergabung adik, insyaallah mudah-mudahan berkahlah, insyaallah mudah-mudahan apa yang dihajatkan dan ibadah yang dikerjakan. Insyaallah mudah-mudahan, amin. Baik, selamat bergabung Aras-ras. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Di dalam bergabung ini kita hanya berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Ingat itu saudaraku semua, artinya berbagi itu karena ketulusan dan ikhlasan sesuai petunjuk Allah, bukan karena hebat dan memiliki kelebihan. Jadi jangan salah menempatkan bahasa dalam bergabung. Karena saya berniat baik menyampaikan kepada umat bahwasannya daripada kamu menghayal masuk surga, bagus kamu menderita, tapi nyata inilah hakikat kebenaran tadi. Daripada kamu mengaku merasa bisa, baik lebih baik dulu kamu bisa merasakan. Inilah himbauan saya. Berhentilah memahami iman di dalam hayalan, nyatakanlah dalam kodrat hayat kehidupan sehari-hari. InsyaAllah himbauan ini mudah-mudahan berkah buat kita, tentunya dengan kita memperjalankan dan belajar. Nah, InsyaAllah mudah-mudahan berbagi ibadah ini menjadi suatu nikmat dan perubahan dan pembuktian perubahan hidup. InsyaAllah dalam hidup dan kehidupan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita memahami kalau kita tidak bagaimana menggeser wujud bersifat pada sifatnya sesuai yang dikatakan Allah, aku bersifat pada sifatku sendiri. Kita tidak bisa mentajalikan dengan Al-Fatihah bagaimana dia menghadiri dan dia mengabulkan permintaan umatnya melalui diri umatnya sendiri. Kalau kita tidak memahami langkah seperti itu, bagaimana bisa kita mengaminkan doa orang sementara alif kasroi tambah nun in an atau alif awal belakang nun an, alif awal di tengah am zahir yang terlihat, batin yang terlihat, batin wujud an pada diri. Alif kasroi adalah ta'ala yang berwujud diri. Ini batin diri, tajalli batinnya. Kita tidak mampu menghadirkan itu. Bagaimana kita bisa membantu orang?
mengamin amin. Memang siapa yang ada dalam amin itu? Sementara orang berharap meminta diaminkan, atau kita mengamalkan sesuatu kepada Allah tetapi tidak mampu menghadirkan dua titik di dalam Al-Fatihah tadi. Mana titik ta'alaihim, mana titik bi'alaihim, dipadukan dalam satu wujud amin, am-an, amin, am-in. Nah, bagaimana kita memadukan dua kodrat bi'alaihim dengan ta'alaihim kalau kita tidak bisa menghadirkan tajalinya dengan awal bismillah diakhiri oleh amin sebanyak 7 kodrat. Ini yang harus kita pelajari dan harus kita benar-benar tawaduk di dalam memperjalankan. Makanya dalam riwayat, dalam satu al-kisah dalam tasawuf dikatakan dikala Adam sudah dibuat dalam berupa wujud tanah, tapi siapa yang bisa menghidupkannya? Maka Jibril diperintahkan, bacakanlah ayat-ayatku Jibril agar Adam bisa hidup. Ternyata Jibril bacakan semua ayat, tidak membuat tanah ini bergerak. Adam ini tidak bergerak. Ternyata berikutnya coba bacakan Jibril alam tarakai, dibacakan oleh Jibril alam tarakai fa'ala rabbuka bi asha, sampai pada kalam hijaiyah ha, jatuh lagi ini kodrat Adam. Ternyata Jibril sampaikan, ya Allah, pada ayat ha, pada huruf ha, hijaiyah ha, Adam jatuh lagi, ya Allah, fatilaha, dirikan batinku, al-fatihah. Begitu Jibril bacakan al-fatihah, bertajalilah wujud sirnya Allah ke dalam kodrat zahir dan berbentuk batin di dalam diri. Ini yang dikatakan Fatihatun Nasyud. Begitu dia berdiri, Jibril langsung melepaskan tongkatnya dan bersujud kepada Adam. Artinya Jibril tahu bukan kepada Adamnya bersujud, tetapi kepada kodrat yang mendirikan Adam dan berdiri dalam Adam. Inilah wala tafaraku la bismillah. Nah, inilah kemudahannya Allah. Jadi kalau kita ingin mencari hakikat, makanya solat itu adalah induknya doa, ya, salawatul wa doa, karena kodratnya ayat itu adalah al-fatihah. Disitulah tajalli bawasan peradaban antara dua batin ta'alaihim dan maujud dalam bi'alaihim. Amin, melihat dan menyaksikan kodrat itu berdiri dalam keakuan dan keumatan dirinya. Maka dalam kehadiran amin inilah hakikat dari keinsanan memohon doa. Kabulkanlah ya Allah. Maka hadirlah hati syariat dengan kehadiran. Kalau tidak yang membaca ini, dia tidak mentajalikan dan menyaksikan pada dirinya mana ta'alaihim dan bi'alaihim yang akan menjadi amin. Amin. Berarti sah dan sampai insya Allah hajat orang yang berhajat, karena dihadirkan setelah bi'alaihim, ta'alaihim dihadirkan ke depan bi'alaihim, maka perpaduan inilah yang mengirimkan dan menerima doa hajat. Insya Allah akan sampai kepadanya. Inilah makanya Al-Fatihah itu adalah tajalli sifat. Tajalli sifat, setiap sifat itu hitungannya 7. Jadi bukan 7 buah sifat, tetapi tajallinya sifat itu 7. Contoh, tajalli kepada alam, air, api, angin, tanah, bulan, bintang, matahari, 7. Nah ini, kulit, daging, urat, tulang, hati, jantung, dan otak, 7. Semua yang bersifat jumlahnya 7. Karena humul sifat itu kodratnya Al-Fatihah. Al-Fatihah memperlihatkan 7 tingkat perjalanan, 7 sifat perjalanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bertajallilah dia pada wujud Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ya, Ar-Rahman adalah sifat nyata am, ya, an dan Ar-Rahim adalah sifat nyata am. Sifat diri an, batin sifat nyata am. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hayat kepada Rahman dan Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bergerak, Rabbi menguasai, amin diri. Nah ini terlihat ini saat membaca itu. Harus mata batin harus bekerja atau rububiyah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman am, Ar-Rahman an, Ar-Rahim am. Nah jelas batin am, wujud am. Nah ini sangat jelas ini awal akhir. Allah fil awalun, Allahi fil akhirun. Jelas an. Nah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Malik Kiau. Ki'au. Ingat Ki'au. Yang bertajalli adalah yang bangkit au. Malik Kiau. Au. Jadi kalau pernah belajar hijaiyah, hakikat hijaiyah itu akan paham. Tapi kalau belum belajar hakikat hijaiyah tidak akan pernah paham. Percayalah. Kenapa? Asal huruf adalah induk dari wujud asal muasal mula jadi. Dari huruf ada kata, dari kata ada kalimat, dari kalimat ada ayat, dari ayat ada surat, dari surat ada kitab. Itu asalnya dari satu huruf. Jadi jangan kita lupa kodrat ayat adalah hijaiyah. Iya karena abudu, nah au, nah itu yang disembah, ya. Wa iya karena stain, ain dengan pandangan, nah gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, nah gitu. Jadi adalah diri rahasia, ini yang akan wujud, ya. Din bertajalli, nas adalah hayat. Sirat sudah tersirat. Tol lurus, mustaqim berdiri. Nah, inilah yang dikatakan an'amta alaihim. Diri yang mana? Siratul mustaqim. Siratal ladzi. Nah, singkirkan keumatanmu. Dia bukan umat. Ingat, dia bukan umat. Maka siratal ladzi atau ladzi itu wahai orang-orang beriman, atau ya ayyuhallazzi, ladzi itu orang-orang artinya sifat manusia. Jadi dia kodrat manusia. Siratal ladzi, nah aku adalah an batin, am yang terlihat, ta'ala adalah Tuhan, ihim berwujud diri. Nah gitu. Nah, ini yang dikatakan an'am tadi antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dia menuju diri. Awalnya alif, akhirnya nun, an. Alhamdulillahirabbil alamin, an awal akhir. Ini yang menuju di, ini yang diri batin, hamdu, diri hamdu, sir hamdu. Ya gitu. Jadi kita pahami Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Udah berdiri itu. Barulah siratal ladzi. Nah, ladzi ini dihilangkan lagi. Ghairil ma'dun, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil ma'dun. Nah, dan perlihatkan ghairil ma'dun bi alaihim. Nah, dihadirkan dan disaksikan bi alaihim, Tuhan berwujud diri. Waladhdallin, amin. Itulah wujudnya. Di situ semua tajalli yang 6 digenapkan menjadi satu kata bernama amin. Alif Ar-Rahman Ar-Rahim, am. Awal belakang alif nun, an. Dan di situ ada terselip alif kasrah i, yaitu hayat. Itulah sir atau rahasia atau hayat atau yang hidup. Maka jelaslah diri wujud an'amta alaihim adalah diri batin berwujud. Diri ini adalah bi alaihim, disaksikan oleh diri batin berwujud diri juga. Itu adalah keihsanan kita menyaksikan diri bi alaihim dalam wujud kerahasiaannya.
Inilah dua diri disatukan menjadi aku atau amin. Nah, kalau sudah mengakukan di dalam ibadah sholat, hadirnya keakuannya, disitulah insan itu menetapkan doa, ridhoilah ya Allah, amin. Insya Allah sampai. Tapi kalau dia lebur ayat ini menjadi kalimatul haq, belum lebur dia menjadi hayat, dan belum lebur dia ayat menjadi kauli, maka tidak akan pernah kamu mengalami kenyataan jamaah apapun yang akan dilakukan. Fi arwahika, hadratinkah, atau firuhi, waruhi, wa hadratin, wa arwahi. 3 fungsi Al-Fatihah untuk beribadah. Tapi yang mengabulkan dalam yang 3 adalah amin. Amin inilah yang akan menentukan aku amin. Ya, min itu nama wujud satunya Allah dalam ibadah. Min. Kalau dalam kodrat diri ha. Kalau dalam kodrat firman kum. Ya. Gitu. Jadi kita harus banyak wawasannya jamaah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah rahimahumullah. Alhamdulillah, bagi hadirin yang bergabung, kalau ada yang ditanyakan silakan. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi pengimanan dan muzakarahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama, insyaallah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan. Silakan bagi jemaah yang ingin bertanya pada hadirin dan hadirat yang kurang memahami, dan kita belajar pada sore hari ini. Selalu kita berbagi ilmu dan wawasan pada jam 14.30, jam 14 lewat-lewatnya 30 lah, 30. Ya, mudah-mudahan selalulah kita di dalam penghayatan keimanan diri kepada Allah, insya Allah. Nah, bagaimana dengan Imam Noktah dari Malaysia? Nah, macam mana kabarnya? Sehat kan? Imam Keswari, mana Imam Ridho Rahman, para hadirin semua jemaah yang memahami hakikat daripada Al-Fatihah dalam menjalankan ibadah, karena itu adalah induk dari ibadah. Ya, Al-Fatihah adalah wujud induk dari ibadah yang digunakan untuk bertajali. Tanpa Al-Fatihah tidak akan ada jalan tajali kepada Allah. Begitu jamaah, insyaallah. Baik, saudara-saudara, Imam Parewa, bagaimana kabarnya? Insyaallah. Wah, sudah lama tidak muncul Imam Parewa, ya. Imam Dunil, pakar-pakarnya kaji tuo, pakar kaji tuo, insyaallah. Pakar kaji tuo di grup kaji tuo, grup 7. Silakan kita standby terus selama 1 jam ke depan. Insya Allah 1 jam ke depan kita selalu bermuzakarah, live streaming, berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan ke seluruh jajaran umat Islam seiman dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah.
Silakan, selamat bergabung. Alhamdulillah, dengan kita mengenal bagaimana proses ketuhanan terhadap diri kita itu sangat memudahkan dalam mencapai arasnya Allah. Dengan kita menguasai bagaimana kedatangan suatu hidayah itu keberkahan, barokah, segala nikmat, tentunya dengan adanya pemahaman tentang hablum minallah. Hablum minallah ini bertingkat dalam pengenalan dengan pemahaman. Apalagi pada tema kita pada sore hari ini, yaitu Tajalli Al-Fatihah. Fatihatun Nasur dikenal perbuatan sifat, bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Nah itu Al-Fatihah. Bersifatnya aku pada sifatku sendiri, dan bersifat itu artinya bertingkah. Nah, bertingkah pada diri sifat. Diri sifat adalah sebuah diri yang tidak diawali oleh usulnya atau asalnya air, api, angin, tanah, tapi kodrat daripada sir-sirnya Allah. Nah ini terjadi dari suatu tingkah. Aku bersifat pada sifatku sendiri, artinya bertingkah aku pada kodrat sifat. Kodrat sifat itu kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Tubuhnya adalah ihsan. Nah ini yang dikatakan tubuh sifat. Jadi bersifat aku pada diri hambaku atau diri sifat. Itu diri ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah diri ihsan itu wujudnya adalah sir atau rahasia, disebut dengan ihsan. Nah gitu. Ihsan inilah yang muncul dalam kodrat ihram. Ihram adalah menjadi wujud yang satu. Nah, itu yang dimaksud dengan ihram. Jadi dengan kita meningkatkan pemahaman kodrat-kodrat ketuhanan, tajalli batin, hubungan hablum minallah, ada tajalli wujud, ada tajalli batin, ada tajalli kodrat, dan ada tajalli syirah. Jadi kalau kita memahami kodrat-kodrat pentajalian itu akan memudahkan kita dalam berhablum minallah. Memudahkan kita dalam berhablum minallah. Nah itu keuntungannya kalau kita memahami tajalli kodrat ketuhanan kepada Allah. Tapi kalau kita belum memahami tajalli kodrat kepada Allah, semua perbuatan jatuhnya kepada amaliyah. Ya gitu ya. Jatuhnya kepada kodrat amaliyah. Nah, kalau kodrat amaliyah berarti kita mencapainya dengan membesarkan ini. Jadi kan ada 3 kodrat bertuhan itu. Ada yang melalui kebesaran, ada yang melalui kekuatan, ada yang melalui kekuasaan. Nah yang kekuatan disebut dengan aras, kekuasaan disebut dengan qudsi, dan kebesaran itu disebut dengan keramat atau keajaiban. Nah itu kebesaran.
Jadi aras, kursi dan keramat. Makom-makom seperti ini harus benar-benar kita pahami bahwasanya bertuhan bukan memuja-muja, tetapi hakikatnya menjalankan dengan kodrat iradat ilmu. Karena kita lihat sekarang ini jamaah para hadirin, banyak ucapan tidak berkodrat, banyak kalam-kalam ilmu yang diberikan tapi tidak ada kodratnya. Nah, ini akan membuat kita hanya bertambah pengalaman tapi dalam kondisi lemah atau tidak berdaya. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya upaya. Nah, apakah ilmu yang kita amalkan ada memiliki daya? Jangan daya tidak ada, upaya yang ada. Upaya itu ada setelah daya ada. Daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita memiliki daya? Karena yang kita hadapi wujud daya ini adalah billah. Billah ini adalah wujud batin dari Allah. Batin Allah atau atau dia, kediaannya ini dicapai dengan suatu kekuatan kebenaran, keyakinan mutlak. Nah, sama dengan mentajalikan Al-Fatihah tadi. Kalau Al-Fatihah ini ditajalikan dengan ayat, ini tidak akan sampai kepada arasnya. Tapi kalau sudah lembur ayat, muncul kauli, terlihatlah apa yang dibaca. Kalau sudah terlihat apa yang dibaca, insya Allah akan sampai kepada tujuannya. Tapi kalau belum bisa kita melihat apa yang dibaca, kita tidak tahu apakah cara penyampaiannya ini benar-benar sudah terjadi atau belum. Gitu jemaah. Jadi harus benar-benar kita memahami kodrat dari sebuah ayat yang dibaca. Makanya Al-Quran, ada an di situ, ya, ada wujud batin. Nah, amnya terlihat itu tulisan. Kalau jatuh kepada Alkitab, begitu jamaah. Kalau jatuh kepada Alkitab, maka dia akan menjadi sebuah bahasa, gitu. Insya Allah. Baik, Kamampis dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Ada Eman ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam. Ada juga Tarsese anak lorong. Alhamdulillah. Bagaimana mengirim kepada orang tua ila ruhi atau ila arwah Buya, dan bagaimana cara ngirim Al-Fatihah untuk diri sendiri? Mohon pencerahan. Insyaallah saya jawab. Waalaikumsalam Fatli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir menyimak Buya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dalam menyimaknya. Juga Syahrir. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Menyimak dari Makassar. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Jadi cara mengirim yang dimaksud tadi dari pertanyaan Tasese anak lorong, ya. Nah, cara mengirimnya kita menghadirkan dulu dan na'an'amta alaihim pada diri, wujud batin Allah pada diri. Maka bi alaihim mengirim suatu doa yang berbentuk kekuatan. Jadi kekuatan doa ini setelah wujud diri sifat yang terlihat na'an'amta alaihim, dan dilihat dan oleh bi alaihim, maka ini akan terkirim. Gitu. Maka ini akan terkirim. Nah, insya Allah itu akan sampai. Barakallah. Tari sudah hadir ya dalam sholat rakaat
Apa masih tajalli Buya? Mohon insyaallah. Ya tajalli insyaallah Joni, mantap, alhamdulillah, amin. Rezwan Dali, assalamualaikum Buya dari Penang, Malaysia. Waalaikumsalam. Kita berkongsi ya, kita berkongsi lah ngaji ini sama-sama kita nih. Mudah-mudahan berkah kepada kita semua, berkah daripada Allah Taala. Insyaallah. Apa Syaril? Insyaallah. Apa maknanya Bismillah yang ada juga pada Al-Fatihah Buya? Ya, baik. Bismillah yang ada di Al-Fatihah itu adalah potensinya kauli tajalli, bukan umul hayat. Dia sudah tajalli ayatnya, sebuah perjalanan. Ya, jadi kalau masuk ke dalam ayat dia berubah menjadi kauli. Kauli itu suatu perjalanan. Tapi kalau Bismillah ada di atas surat, dia adalah tajalli diri yang seorang yang sedang membaca. Nah, sementara di Al-Fatihah sendiri yang membaca adalah kodrat yang dalam bacaan. Nah, jadi harus dihilangkan di atas. Karena Bismillah dengan Al-Fatihah tidak ada perbedaan. Nah, Joni Indra 162. Bila ceramah bahasa Minang Buya. Insyaallah pasti kita akan siapkan dalam satu waktu nanti. Alhamdulillah. Allah, selamat bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Samsul Alam. Berkahlah kita zikirkan Al-Fatihah misalnya 100 kali misalnya. Apakah hikmah yang sebaliknya mengamalkannya? Mohon penjelasan Buya. Insyaallah saya akan jelaskan. Alhamdulillah Ridho Rahman telah hadir. Imam Ridho Rahman sudah hadir dari Surabaya. Nah, ini Surabaya. Nah, ini. Berikut alhamdulillah Imam selamat bergabung. Baik, Pak Tony Has dari Bekasi hadir Buya. Waalaikumsalam. Silakan menyimak barakallah. Yang kedua Pak Tony Has. Nah, insyaallah hadir. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus di sini ada Midi dari Bengkulu hadir menyimak, amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan berkah. Jadi di dalam kita menjalankan kodrat daripada Al-Fatihah tadi, apakah itu ila hadratin, apakah itu waruhu waruhi, yang penting kita menghadirkan dulu dua kodrat diri karomah dengan hidayah, diri karomah dan hidayah. Yang hidayah na'an alaihim, yang karomah bi alaihim. Jadi yang karomah ini yang menyaksikan keberangkatan diri ta'alaihim, wujud batinnya Allah membawakan hajat umat. Yakinlah pasti kalau dia yang membawa diri batin, wujud batin berupa diri kata Allah dalam Fatihatun Nasun tadi. Membaca Al-Fatihah 100 kali sebetulnya manfaatnya setelah sholat Isya itu dalam kita rangka kita menguji kebenaran kodrat sebetulnya. Contohnya apa? Kita baca ayat itu tanpa makrifat, kita baca aja 100 kali dan kita cintai ayat itu. Kalau masih bacaan suratnya tadi, ini kodrat imannya belum bagus, artinya kurang bagus. Karena kalau yang bagus itu dia akan berpindah, kadang-kadang pindah ke salat, kadang-kadang pindah Al-Ikhlas. Nah ini, jadi kekuatan mengetesnya, mengujinya dengan 100 kali. Kalau lancar berarti akal yang lancar. Kalau dia tersendat berarti rohaninya sudah mulai bagus. Waalaikumsalam Pak Tony Has. Insyaallah dan Syaril sudah terima jawaban. Midi insyaallah Buya dari Bengkulu hadir insyaallah. Baik, Badrul Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah hadir. Badrul Hakim. Ya, insyaallah senantiasa menuntun kami, amin. Baik, insyaallah dari Tegal juga saudaraku. Nah, yang menulis akunnya maafkan aku insyaallah.
Alhamdulillah dari Tegal, Jawa Tengah, sehat selalu. Amin. Aisyah Fendi juga sudah hadir dalam menyimak. Assalamualaikum Buya, apakah sholat tinggal kemarin wajib qodho? Iya, kalau dalam hukum fikih itu dijama' di qodho. Tapi kalau dalam hukum hakikat, sholat itu satu dalam waktu yang 5. Bukan sholat 5 buah, tapi waktunya 5. Dunil Ham Mandiri, insyaallah dari Kalimantan, alhamdulillah. Salam juga katanya buat Kanda Perewa dan selalu murid Buya dari semua grup. Terima Buya bimbingan dalam kupas tuntas. Semoga semua kaji yang sudah Buya sangat jelas. Amin. Hafiz Din Singapura. Singapura ini juga izin bertanya. Bi alaihim maksudnya batin melihat batin Allah yang zahir. Begitukah Buya? Iya. Zahirnya itu karena am itu arahim ya. Awalnya alif, belakangnya mim. Jadi batin diri Ar-Rahman itu dalam wujud nyata berbentuk ar-Rahim. Nah inilah yang dia saksikan. Nah begitu. Dia saksikan perjalanan dan keberangkatan bidiri bi alaihim tadi tentunya dengan membawa amanah insaniyahnya Tuhan. Apa yang kita inginkan waruhi wa hadratin fil arwahikan atau hajat apa saja atau sesuatu yang diinginkan dalam ma'rifat atau ingin merasakan kodrat dan melalui wujudnya kodrat Allah, boleh apapun mata kasus dari batinmu akan dilayani dengan kehadiran, karena doa yang langsung itu adalah tajalli diri. Nah inilah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini tidak menjadi sumber ayat, maka dia tidak disebut ma'ul hayat. Yang ma'ul hayat ini itulah Al-Fatihah. Gitu. Jadi tentunya kita wajib bisa memperjalankannya. Insyaallah Muhammad Nasir, alhamdulillah ada. Silakan mengikuti Mariani Jamil. Wassalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pesan dari Eman Ngantuk Bapak Dunilnya. Salam Kanda Dunil. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sampai kepada Imam Dunilnya. Ya mudah-mudahan sampai insyaallah. Itu ada salam Imam Dunil dari sahabat dan kerabat kita. Ya insyaallah mudah-mudahan sampai. Itu dari Eman Ngantuk. Silakan berikutnya jemaah. Silakan ada yang bergabung, ya silakan bergabung insyaallah. Bergabung saudara kita Rezwan Dali, subhanallah luar biasa kupas tuntas Buya, jarang didengar di Penang Malaysia. Ya itulah kita nih kadang-kadang tak paham lah pada maksud umat nih, padahal Allah su pelajari, Allah su imani, wahai orang beriman. Kalau kita ini dipanggil orang beriman, pastilah kita ini paham apa yang harus kita imani, pasti yang harus diimani. Kalau tak ada yang beriman, macam mana kita dipanggil orang beriman kalau tak ada yang diimani? Nah maka kita berpikir, ya, kenapa kita dibilang orang beriman? Karena kita disuruh mengimani sesuatu yang dirahasiakan di dalam ayat.
Nah, itulah macam itulah pada maksudnya. Mau bergabung, alhamdulillah, Maryani insyaallah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan menjadi berkah insyaallah. Dari Maryani Jamil, Ustaz Aba itu suratnya ya keberapa insyaallah. Nanti akan saya terangkan. Razuan dalil insyaallah pena Malaysia sudah bisa kita jawab. Fadli dari Pasaman Sumatera Barat Talu, Kecamatan Talamau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diawali huruf alif iyyaka na'budu. I hayat alif kasroh i budu menyembah, yaitu alif di belakangnya domah u i u, hayat menyembah kepada rahasiaku. Begitulah caranya Imam Fadli. Ya, nah hayat, sebuah hayat bagi Allah hanya itu yang bisa menghadap kepada alif domah usir. Kalau belum menjadi hayat, belum menjadi hayatullah diri ini, belum amruhu, am jasad ruhu yang ruhnya Allah, dikatakan ruhu kehidupan hayatnya Allah, maka tidak akan pernah bisa berhadap kepada sir. Makanya budu, iyyaka na'budu, sempurnakan hayatmu untuk menghadapi rahasiaku. Begitu Imam Fadli. Mudah-mudahan berkah, bisa dibuktikan dan dikerjakan. Jangan bertanya tanpa dikerjakan. Nah begitu ya. Lanjut terus para jemaah. Alhamdulillah Kamir jamaah sahabat kerabat kita mau bertanya, istri lagi datang bulan, kita sebagai laki-laki kepingin ngelayani ngeliarin surat, gimana caranya? Nah itu tidak dibenarkan karena dalam masa nuzuk, halangan, ada hambatan, kurang bagus dan tidak terpuji. Meskipun halal, laksana kita sama dengan memakan kecoa. Kecoa tidak haram, makruh. Tapi siapa yang mau makan kecoa tiap hari? Nah seperti itu kira-kira. Baik, dari saudaraku Tori Anor, ya. Insyaallah terima kasih Buya berbagi wawasannya. Saya bertanya Buya, bagaimana sholat yang diterima, apa ada rasanya atau tandanya Buya? Rasa itu pasti ada, menandakan wujud Allah itu ada. Tetapi rasa yang dimaksud atau tanda itu adalah suatu rasa yang tidak bisa diungkapkan. Karena dia datang dari kauni. Kauni ini adalah martabat suara bersifat batin. Batinnya suara. Jadi untuk mengungkapnya itu agak sulit. Karena tidak ada pertanda dohir seperti getaran zohir. Paling-paling kauninya ada rasa sedih, rindu yang sangat kuat, sehingga lupa entah apalah rakaat ini, ternyata sempurna rakaat itu. Tapi karena mahabbahnya dalam kondisi tadi, rupanya Allah mengamanahkan rakaat kepada kodratnya Rasulullah, ra'aiti muni ussolli, berpegang teguh kepada mengikuti gerak Muhammad. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk rasa dan tanda itu ada, cuma kita yang paham sendiri. Nah ini kenapa itu terjadi seperti itu? Innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Itu jemaah. Sesungguhnya engkau berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri.
Maka kita tidak bisa mengungkapkan, oh saya mengalami begini, saya mengalami begana, itu tidak bisa diungkapkan. Karena kecintaan yang melebihi batas kemampuan kita untuk menyampaikan adalah kepada Allah. Ya itulah yang akhirnya dijawab dengan air mata. Dijawab dengan air mata namanya mahabbah. Ya, mahabbah itu mas rindu. Padahal mahabbatullah yang merindu itu sebetulnya Allah. Kita laksana anak-anak pergi dari rumah main-main keluar, kita sudah lupa jam pulang, kita asik bermain-main, tapi si ibu dan bapak menangis karena ingat anakmu, mencari anakmu kemana. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Kita asik-asik bermain di dunia sampai ke sana sini lupa jam pulang, lupa ingat orang tua, lupa kalau orang tua ada, lupa kalau rumah ada. Nah inilah percontohan yang sangat cocok bertuhan dengan orang tua beranak. Alkisahnya sama seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti maksud dan tujuan hakikatnya. Nah, jadi terus bagaimana caranya kata Kamil? Tentu kita harus mendapatkan rahasia sholat dulu, yaitu rahasia yang ada di dalam kodrat berdiri, ruku dan sujud tajalli, bagaimana mendapatkan nafis isbat, mana yang tidak pantas ikut menghadap Allah, mana yang ditetapkan ikut menghadap Allah, mana kodrat yang bertajalli kepada Allah. Kalau tubuh bergerak, jangan rohani tidak bergerak, maka sempurnakanlah hakikat sholat. Insya Allah itu akan datang. Salam dari sahabat dan kerabat jamaahku, sahabat jamaah, yaitu Mariani Jamil. Salam dari Arab Saudi. Izin bertanya Buya, bi alaihim maksudnya batin melihat batin Allah yang zahir, begitukah? Amin, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Tepat sekali jamaah, tepat sekali. Memang seperti itu yang Allah maksud. Jadi kalau melihat tangan bukan kita yang terlihat, tetapi kitalah yang melihat. Kenapa? Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Setiap zahir berwujud Tuhan, setiap batin berasal umat. Nah itulah. Jadi di situ benar sekali di alaihim menyaksikan tak alaihim. Eman ngantuk. Nah bertanya Cik Buya Al-Fatihah mikrot dirikah? Al-Fatihah bukanlah mikrot diri, tetapi mikrotnya wujud berwujud diri dalam pensaksian kehadiran amin, menyatu kedua kodrat diri batin Allah, kodrat diri sir adalah umat, yaitu bi alaihim. Demikian. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari MIDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya nanya, apakah tahara qalbi sampai total boleh diulang? Boleh. Semakin banyak kita bersucikan hati halus itu atau tahara qalbi, bagus. Karena kata Rasul, apabila rusak segumpal daging dalam dirimu, maka rusaklah semuanya. Daging itu adalah hati. Hati yang didagingkan adalah kalbu, hati yang berdiri adalah qalbi. Qalbu dengan qalbi itu beda. Qalbi mukmini baitullah. Hati yang berilmu itu orang berilmu rumahnya Allah. Qalbi mukmini baitullah. Tapi kalau qalbu, nah ini wafil qalbun alal qalabun. Nah wafil qalbun alal fuadun, wafil qalbun alal qalabun. Nah kabatun qalabun fuadun. Nah, itu kalau qalbu, pelupa, mati rasa dan berdiri sendiri. Nah ini sifat hati kasar atau hati besar. Tapi kalau hati halus, qalbi mu'mini baitullah. Jadi tidak juga semua orang punya itu. Harus ditajalikan dulu, ditahalikan dan didirikan hati itu. Tidak langsung ada. Karena apa? Dia adalah berupa suatu kekuatan ibadah yang kuat. Membangun masjidnya Allah.
Begitu jemaah. Mungkin saudaraku yang dari Saudi Arabia mungkin memahami jawaban tadi. Pertanyaanmu Mariani Jamil itu sangat luar biasa. Semoga pertanyaan itu menjadi keberkahan hidup lahir dan batin, insya Allah. Itu ya, mudah-mudahan berkah. Apa yang ditanya adalah itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, amin, insya Allah. Tuyul ireng qabil tu alhamdulillah wa qalbi tu walidallahu ta'ala. Insyaallah selamat berkahlah dari Syaril. Subhanallah, alhamdulillah yang mudah-mudahan mengerti dan paham apa yang kita sampaikan tadi. Baik, para hadirin, para jamaah semua, para sahabat dan kerabatku, insyaallah mudah-mudahan berkah apa yang kita ucapkan, kita sampaikan tadi menjadi suatu manfaat besar. Dan silakan kita coba dan kita rasakan, kita buktikan, mudah-mudahan Allah ijabah. Kenapa? Kebenaran itu milik Allah. Apabila kita mengamalkan suatu kebenaran, maka Allah akan menepati janjinya. Demikian jamaah. Insyaallah mudah-mudahan berkahlah dan bisa dipahami sedetil mungkin, insyaallah. Lanjut, masih ada waktu para hadirin, sahabat, kerabat dan para jemaah. Silakan menulis dan mengirimkan suatu saran, pendapat dan pertanyaan. Ya, alhamdulillah dari Tori Anor, subhanallah, alhamdulillah Buya, alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan juga berkah. Karena bagaimana menghadapi Allah, saudaraku, tidak semudah itu jemaah. Dan tidaklah sebuah kesulitan bertuhan itu. Sekali lagi saya bilang, menghadap atau bertuhan kepada Allah tidak semudah itu. Tetapi tidak ada kesulitan kepada itu. Nah itu. Tidak semudah itu, tetapi tidak ada kesulitan di situ. Artinya apa? Semua kembali keyakinan Allah kepada kita dan keyakinan kita kepada Allah. Kalau memang kita yakin kepada Allah, kenapa kita mengutamakan syarat? Kenapa kita mendahulukan syarat? Contohnya apa? Apa rasa? Harus ada rasa. Yang terlihat harus ada terlihat. Bagaimana? Alhamdulillah kalau saya kenal Allah, saya akan berdoa minta rezeki, minta ini, minta itu. Kenapa kita memberikan persyaratan? Jangankan terucap, berniat pun kita itu sudah sekutu bagi Allah. Berniat jadi sekutu bagi Allah. Makanya lillah, apa yang dimaksud lillahi ta'ala? Kalau kerahasiaan kata lillahi ta'ala, capailah ilah dengan ta'ala. Apa ilah Tuhan wahai tunggal? Apa ta'ala aftar ba'dal, aftar zohir? Ini yang dikatakan ta'ala. Ibadah Allah itu kodrat Tuhan. Ilah tujuh tunggal. Jadi tidak boleh ada jarak antara dia dengan kodratnya dalam kita menyampaikan suatu kewajiban kepadanya. Apalagi sebuah persyaratan. Jadi bukan suatu kesulitan, tetapi apa? Rumus Tuhan ini masuk ke rumus pribadi orang. Nah, disinilah kesulitan itu timbul. Ya, apa rumus pribadi? Harus bawa ini, harus bawa itu, harus begana, harus begini.
Akhirnya terjadi apa? Terjadi perpindahan kekuasaan. Harusnya kemudahan yang didapati, ternyata begitu kemudahan Allah jatuh kepada seseorang kepribadian, maka jadi kesulitan. Jadi kesulitan itu apa? Munculnya syarat dari orang yang kita memohon kepada seseorang, gitu. Jadi terjadi suatu kesulitan. Jadi kalau terjadi kesulitan itu karena faktor kepribadian seseorang. Sabar wing, waalaikumsalam warahmatullah. Kita adalah dalam rangka itu live ya. Nah, live streaming, bukan rekaman tapi live streaming. Live streaming ini untuk terbuka untuk umum. Siapapun yang ingin memperdalam wawasan ilmu pengetahuan tentang hakikat ketuhanan, silakan. Jadi waalaikumsalam juga Mulyadi Payung. Panjang umur, rezeki murah Ustaz, amin. Alhamdulillah, terjauh dari mara bahaya, amin ya Allah. Sabar wing, mantap Pak, amin insya Allah. Nah ini Saril mengatakan live streaming ya. Live streaming terbuka untuk umum. YouTube Buya Pasaman Timur ini alhamdulillah, karena ini adalah kalam milik Allah, maka telah diikuti oleh 38 negara dalam beremansipasi dan menyenangi kajian tauhid ketuhanan atau dikatakan tauhid ilahiyah menuju tauhid sirriyah dan ghaibiyah. Tauhid ilahiyah, tauhid sirriyah dan tauhid ghaibiyah itu tingkatannya dari tauhidin awalnya. Jadi kita tingkatkan ini untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa. Jadi tidak dalam rangka memperbanyak ilmu untuk modal menuju Tuhan. Ilmu mana yang bisa diperbanyak untuk menuju Tuhan? Tidak ada yang mampu menghadap Tuhan. Ilmu apapun tidak akan mampu kecuali datang pertolongan kepada orang yang berilmu. Gitu. Berilmunya apa? Berilmu tentang bagaimana kita bertakarub, bagaimana kita melaksanakan mujahadah dan meyakinkan Allah kita butuh Dia. Tanpa Dia kita tidak bernilai apa-apa. Inilah yang akan diijabah oleh Allah. Begitu jamaah sekalian. Waalaikumsalam dari Asril di Malosong ya, di Malosong. Izin mengamalkan ilmunya Buya, amin. Insyaallah amalkanlah, mudah-mudahan berkah. Rezwan dalil, amin. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Ini ilmu milik Allah, bukan milik Buya. Buya ini kuli, hanya menyampaikan perintah Allah aja. Kita bukan wali Allah, kita kuli Allah aja dah syukur. Ya, menjadi kuli Allah aja udah syukur. Catat itu kalam saya jamaah. Jadi tidak ada yang bangga di sini dan tidak ada yang membesarkan diri di jalan Allah. Tapi bagaimana kita bisa membesarkan Allah di jalan diri, itu aja. Jangan ada rahasia antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena rahasia Allah itu adalah kita. Sekali lagi kita ulang, Allah dan kita bukan sesuatu yang dirahasiakan, dan jangan ada rahasia karena kita berasal dari rahasia Allah. An-nasirha wa antarsirhu. Ya, an-nasir dan al-sirri. Kamu berasal dari rahasiaku dan aku berasal dari rahasiamu, dan aku bersifat dalam rahasiaku. Sifat itu aku juga. Mudah-mudahan itu bisa dimengerti insya Allah. Saya selalu mengajak kepada kenyataan
tapi tentunya orang yang berani berisbat, betul-betul mengisbatkan diri. Jangan mencoba-coba bertuhan, karena Tuhan bukan aku di sana, engkau di sini, tetapi engkau adalah aku, tiadalah aku melainkan engkau. Kata Allah, inilah zahiru wal batinu. Bukan kita bawa kajian ilmu ini jangan dimakomkan dalam kajian sunnah atau ibadah, karena makom ibadah itu adalah awaludin, awal agama. Tapi kawal awal diri adalah Tuhan ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Awaludin marifatullah asma'ul husna, asma'ul husna. Itu cara berbeda, berbeda maksudnya makomnya. Jadi jangan mencampur adukan pemahaman, ya. Ada yang bersifat hakiki hakikat, ada yang bersifat daripada ma'rifah dan ma'rifat. Nah, itu beda. Jadi kalau menurut saya jangan melebihi dan mengurangi yang ada, tapi pendalaman yang harus ditingkatkan. Insya Allah begitu jamaah. Alhamdulillah telah bergabung Nur Aini, ya Nur Aini dari Malaysia. Ini dari Malaysia nih. Mudah-mudahan seronoklah dalam kita berkongsi pada grup pagi ini, live streaming. Berkongsi kita ni, insya-Allah mudah berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergabung lagi Basir Butun, insya-Allah menyimak buyaku, mengamalkan apa yang Buya sampaikan. Amin ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan diijabah Allah amalannya. Azmi Safwanda, Buya sebelum naik sajadah ada surat apakah yang dibaca? Anas Ikhlas. Mohon penjelasan Buya dari Isra di Aceh. Isra di Aceh, menaikkan sajadah ini dalam hakikat mewujudkan wujudullah, melebur masa manusia, masa nasnya dengan dua ayat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Al-Ikhlas dalam rangka melangkahkan kaki, wujudlah alif doma'u masa ahad dan ahadah. Yang tidak terlihat maka jadi terlihat dalam diniatkan Al-Ikhlas. An-Nas, hilang segala tiga kebatilan, muncullah tiga kekuasaan Allah. Rabbani hati, rohani diri insan, nurani adalah diri jasad. Semoga diri panafilah atau diri yang tidak berurat berdarah itu melangkah kakinya ke atas sajadah, tidak atas nama zahir yang bernajis, tetapi diri ahyan karajiah, yaitu diri yang terlihat tapi tidak berkodrat najis, yaitu dikatakan dua kodrat. Satu kodrat kitab diri, kitab Allah bernama Al-Ikhlas, itu adalah diri hakikat, dan kitab diri adalah An-Nas, itu adalah diri nur semata. Maka naiklah dua kodrat, diri rahasia dalam nurnya Allah naik ke dalam as-sajadah. Maka as-sajadah lembaran Al-Quran tidak menjadi suatu kebatilan bagi kita menginjak Al-Quran, tetapi kita sudah naik dengan surat yang kodratnya, diri yang berilmu. Makanya 32 as-sajadah dibalik 23 surat Al-Mu'min, artinya orang berilmu lah yang bisa naik kepada as-sajadah. Kalau tidak sama aja menginjak kodrat Al-Quran, itu kurang bagus. Makanya kalau dipaksakan tanpa ilmu, makin banyak orang beribadah, beramaliyah. Kenapa dia mengalami kemunduran hidup, ya, penderitaan, kesengsaraan, padahal katanya aku sholat rajin, zikir tiap malam, tapi hidupku begini terus. Ya itu tadi, kebenaran Allah tidak terjadi di rumah Allah, tapi adalah kesalahan yang terjadi di rumah Allah. Tidak mengerti apa yang menghadap Allah, dilipat tangan. Siapa yang mati tapi pura-pura mati, membersihkan
mensucikan diri, tahu-tahu mencuci tangan. Akhirnya melangkah naik sajadah sama Al-Quran. Akhirnya tidak tahu diri mana yang akan naik sajadah. Di situ akan timbul suatu kemurkaan. Jadi akhirnya seperti itu tadi, mengeluh jadinya semakin dikerjakan kok saya jadi semakin susah. Nah, semakin rajin ke masjid saya, semakin rajin sholat ibadah zikir, makin numpuk utang di warung. Waduh, macam-macam dah hidup ini. Nah, kenapa? Karena kesalahan itu nyata adanya. Bersalah di luar masjid aja sudah begitu parahnya Allah marah, apalagi di dalam rumahnya. Jadi kita perbaiki ya. Kita perbaiki dan kita belajar. Alhamdulillah ada Iskandar Sulaiman, insyaallah mudah-mudahan. Assalamualaikum Buya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya, ilmunya mohon izin ilmunya untuk diamalkan dalam amalan. Amin. Insyaallah, amin ya Allah. Berapalah senangnya Allah mendengar kalimat itu. Masih ada orang yang peduli denganku, kata Allah. Dia lebih peduli lagi ke tempat kepada aku. Dia lebih peduli dengan pertolongan daripada yang menolong. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senang dengan kalimat itu tadi. Amin. Rabbil alamin. Insya Allah. Alhamdulillah. Rian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyimak Buya. Waalaikumsalam. Silakan. Mudah-mudahan berkah. Amin. Semakin banyak yang menyimak, semakin berkahlah hendaknya ya Allah. Begitulah. Ya Allah, dalam komentar ini mudah-mudahan Engkau melihat dan melihat tulisan mereka ya Allah. Mereka butuh Engkau ya Allah. Ijabah mereka insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Lanjut jamaahku sekalian. Yang penting pesan saya kepada seluruh jamaah, apapun kaji tentang diri dan jangan mau keluar dari sholat. Kaji sholat dalam diri, kaji diri dalam sholat. Pegang amanah itu dari Rasulullah. Jangan ada kaji diri asal ini tapi nggak sholat. Kaji sholat tentang diri tapi tidak ada tahu diri. Sholat ada tapi nggak tahu diri. Kaji diri tapi nggak sholat. Nah, jangan mau dipisahkan. Kalau ada yang mampu mengajarkan begitu, ikutkan. Tapi kalau hanya kaji diri tapi tidak dalam kajian makom sholat, hindari. Itu adalah musibah. Hindari itu, insya Allah. Dari Isa Asia Aisyah, maaf, dari Isa Aisyah, assalamualaikum Buya, moga amanatnya dibantu paham diperjalankan, insya Allah, amin. Insya Allah. Baik. Wah, ini lucu, ada Seiga CH kok pakai kacamata Pak, dalam ruangan tidak lihat. Di depan saya ini ada lampu. Ya, depan saya ini lampu itu sangat banyak. Kalau kekurangan cahaya, YouTube ini akan bergetar cahayanya, tidak bagus. Jadi makanya di kacamata ini, karena ini cahaya di depan saya ini lampu itu ratusan watt. Ya. Jadi harus pakai kacamata gitu STK ya. Menjadi payung insyaallah. Terima kasih Ustaz. Semoga ilmu agama yang Ustaz teramakan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Edi Sibuan muncul lagi nih, Edi Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya amalkan Buya berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya Karim ya Rahman ya Rabbil Alamin. Ya Allah, tuh dengar Edi Hasibuan mengamalkan ya Allah. Mudah-mudahan jabah lah ya Allah. Amin. Insyaallah. Masih ada waktu, silakan jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada, mulai dari dalam dan luar negeri, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura dan Australia. Selamat bergabung dan selamat menyimak, mudah-mudahan membawa berkah ya. Membawa berkah. Kenapa? Kita tidak melihat sebuah cerita yang disampaikan
tapi lihatlah kodrat cerita yang disampaikan. Kalau hanya menceritakan dan dia tidak mampu membawa dirimu dalam memperjalankan kepada Tuhan dengan menyuruh menjalankan membuka rahasia amanah yang ada dalam ayat, ada tahu dikatakan dengan ada kulimah dalam kalimah. Capailah mana kulimahnya kalimah. Kalau belum bisa melihat kulimahnya kalimah, maka kita wajib belajar tentang mendirikan kulimah di dalam kalimah. Kalimah itu ayat, ya. Kulimah itu hayat, kodrat ayat tersebut. Demikian para hadirin dan jamaah semuanya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita berbagi ilmu itu semata-mata karena ketulusan hati dan mengingat apa yang diamanahkan oleh Rasulullah, umatku dan umatku. Amanah Rasulullah adalah inilah yang dikatakan tabligh. Kita pada sesama dan mudah-mudahan betul-betul bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman mudarat, dari ancaman laknat, dan dari ancaman akhirat. Jadi kalau kita sudah benar-benar bisa menjiwai dan menjadi jiwa bagi kita adalah Tuhan, adalah kodratnya semata pada diri, insya Allah laksana Rasulullah di mana dia ada di situ hati mati. Semua Rasulullah sebagai kodrat rohaninya, di mana kamu menakuti sebuah neraka, ingat kalau memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul baitmu, jangan takut, api tidak akan mampu menghadapi kodrat umat Muhammad. Insya Allah maka dia letakkan di rukun iman. Kenapa ditaruh di rukun iman? Karena di rukun Islam hanya ada aku dan engkau dalam tauhid bertuhan. Insya Allah jangan lebih besar iman, tapi besarkanlah ilmu di atas segalanya. Laksana syahadat peringkat pertama sebelum sholat ada di dalam rukun Islam. Mendirikan sholat adalah mendirikan syahadat. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada waktu dan kesempatan pengajian kita sore ini betul-betul menjadi suatu perubahan besar di dalam kehidupan. Terima kasih atas bergabungnya semua jemaah Isra dari Aceh dan dari semua penjuru negara. Mudah-mudahan Jabariyah ini menjadi suatu kenyataan. Karena apabila terbuka hijab nikmat rezeki dan rahasia, di situ pertolongan Allah itu akan datang. Tapi di mana menumpuk amaliyah dalam hidup yang berbeda, disitulah pertimbangan Allah akan datang. Mudah-mudahan bisa terijabah dan bisa ditingkatkan demi iman dan takwa kita kepada Allah. Derajat ibadahmu ada pada kuantitas derajat diri. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Mengenal diriku adalah mengenal ketuhananku. Ada hu di situ, bukan diri kita. Insyaallah barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan menjelang sore hari ini, dan kita sampai ketemu besok jam 14.00 dalam live streaming YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan like dan subscribe demi meningkatkan kebersamaan dan sarana prasarana siar kita YouTube Buya Pasaman Timur dalam Google Meet, insyaallah. Alhamdulillah ya Rahman ya Rahim, terima kasih segalanya dan bergabung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah balas dengan segala kebaikan dan segala kemudahan dengan keajaibannya. Barakallah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.